Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang hukum akad dalam syariah atau al-uqud ya, untuk materi pertama dan pertemuan yang kedua. Baik, kita langsung saja ke materi. Bisa dilihat dalam slide. Kontrak syariah dan penyusunannya. Unsur-unsur yang tercantum dalam hukum kontrak adalah sebagai berikut: satu, adanya kaidah hukum; kedua, subjek hukum; ketiga, adanya prestasi; empat, adanya kata sepakat; yang kelima, nanti ada akibat hukum. Dalam fikih, istilah kontrak ini masuk dalam bab pembahasan tentang akad. Pengertian akad sendiri yaitu secara bahasa dapat diartikan sebagai perikatan atau perjanjian, sedangkan pengertian secara istilahan atau secara istilah adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat hukum pada objeknya. Masalah penting akad yang sah ya. Yang pertama itu penawaran dan penerimaan. Sebuah penawaran adalah sebuah proposal untuk melakukan transaksi, sedangkan penerimaan adalah sebuah pengakuan yang dibuat oleh orang yang menawarkan dan tawaran yang diterima. Terus yang kedua, ada kapasitas pihak yang melakukan akad. Pihak-pihak yang terkait dalam akad harus kompeten untuk membuat akad. Secara hukum harus memiliki kapasitas untuk membuat akad. Terus yang ketiga, ada legalitas. Terus klasifikasi berdasarkan akad. Pengklasifikasian akad mengacu pada jenis akad dapat dibagi 3 kategori utama, yaitu ada akad unilateral, ada bilateral, dan akad kuasi. Di sini ada pengklasifikasian berdasarkan pada jenis akad. Yang pertama ada valid kontrak atau sahih. Akad sahih ini adalah sebuah akad yang secara esensi mengacu pada prinsip Islam dan secara substansi memiliki kekuatan hukum. Dengan perkataan lain, akad sah mengikat pihak dalam akad secara seimbang. Terus yang kedua, ini ada invalid kontrak atau bisa dikatakan dengan akad yang fasid, adalah persetujuan yang benar dan secara dan adil secara substansi, tetapi tidak benar dalam penjelasan. Substansi dari akad mengacu ke penawaran, penerimaan, dan tujuannya. Akad yang tidak sah memiliki elemen yang esensi tetap tidak memenuhi semua kondisi yang dibutuhkan. Terus ada akad namanya akad batil atau void contract, adalah akad substansi dan penjelasan tidak sesuai dengan Islam. Dengan kata lain, elemen yang penting dan kondisi yang penting melawan hukum Islam. Dalam peradilan Islam, pendapat bahwa sesuatu dilarang oleh Islam tidak diperdagangkan dan tidak bisa menjadi objek dalam akad. Terus selanjutnya ada akad lazim atau binding kontrak. Perjanjian ini tanpa ada cacat baik dalam hal substansi maupun penjelasan. Terus ada enforceable kontrak atau nafid, adalah akad yang tidak memasukkan hak pada
pihak ketiga. Akad ini tidak diizinkan terlambat dan harus memberikan dampak segera. Terus yang terakhir ada mauquf atau withheld kontrak. Mauquf adalah akad yang secara substansi dan penjelasan adalah sah, tapi dalam menjalankan ada pihak yang tidak memenuhi tujuan dari akad. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, akibat hukum dari suatu perjanjian, nah ini dibedakan menjadi dua. Ada akibat hukum pokok dari perjanjian yang bisa disebut dengan hukum akad atau hukum al-akad, dan yang kedua ada akibat hukum tambahan dari perjanjian yang biasa disebut dengan hak-hak akad. Nah, hukum akad yang dimaksud ialah terwujudnya tujuan akad yang menjadi kehendak bersama untuk diwujudkan oleh para pihak melakukan perjanjian. Sedangkan akibat hukum tambahan ialah dengan timbulnya hak-hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dalam rangka mendukung dan memperkuat akibat hukum pokok, seperti halnya meminta penyerahan barang oleh pembeli pada penjual. Lanjut. Nah, ini ada hal-hal yang dapat merusak akad, ya. Yang pertama adalah ikrah atau paksaan, yaitu memaksa orang lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu melalui tekanan atau ancaman. Terus yang kedua ada galat atau kesalahan. Yang dimaksud galat di sini adalah galat pada objek akad, yakni sesuatu kesalahan di mana terjadi ketidaksesuaian materi dan sifat dari objek yang dikehendaki oleh pihak yang melakukan akad. Terus yang ketiga itu ada tadlis atau curang. Nah, tadlis yaitu suatu kebohongan atau penipuan oleh pihak yang berakad yang berusaha meyakinkan pihak lainnya dengan keterangan yang berbeda dengan kenyataan yang sesungguhnya. Nah, setelah ada tadlis itu ada tahyir. Tahyir biasa disebut dengan horor, yang mempunyai pengertian kebohongan yang dilakukan oleh pihak yang berakad melalui perbuatan dan perkataan. Sedangkan yang kelima adalah hoben atau penipuan, yaitu pengurungan objek akad dengan jumlah yang tidak sesuai dengan kesepakatan akad, dan jika salah harga atau nilai harga benda yang dipertukarkan tidak seimbang dengan yang lainnya. Ini ada penipuan juga, bukan pasihi biasanya gitu. Terus kita masuk kepada konsep khiyar. Khiyar adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkan karena terdapat cacat terhadap barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab lain. Nah, tujuan dari khiyar ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai karena mereka sama-sama rela atau setuju. Nah, status khiyar ini menurut ulama fikih adalah disyariatkan atau dibolehkan karena masing-masing pihak yang melakukan transaksi supaya tidak ada yang merasa tertipu. Lanjut, kita masuk ke dalam fasa, ya. Nah, pembatalan merupakan terlepasnya ikatan akad atau hilangnya hukum akad dari asalnya, seakan-akan tidak pernah ada. Nah, akad dapat berakhir karena beberapa hal, salah satunya yaitu fasa. Adapun fasa
dalam akad lazim ini terbentuk berapa bentuk ya. Yang pertama ada fasak karena akadnya rusak atau fasid tadi ya. Apabila terjadi fasid dalam suatu akad seperti jual beli barang yang tidak jelas, maka wajib dibatalkan baik melalui para pihak yang melakukan akad atau melalui putusan hakim apabila terdapat hal-hal yang menghalangi pembatalan. Terus yang kedua ada fasak karena khiyar. Nah, bagi pemilik khiyar dibolehkan untuk membatalkan akad semata-mata karena kehendaknya. Akan tetapi dalam khiyar aib menurut ulama Hanafiyah, setelah barang diterima itu tidak boleh dibatalkan kecuali dengan persetujuan pihak penjual dan berdasarkan putusan hakim. Terus yang ketiga ada fasak ikolah ya. Fasak karena ikolah ya. Ikolah adalah pembatalan akad berdasarkan perjanjian kedua belah pihak apabila salah satu merasa menyesal dan ingin mengundurkan diri dari akad. Itu akad di ikolah. Terus fasak karena tidak bisa dilaksanakan. Nah, pembatalan boleh dilakukan karena pihak lain tidak bisa melaksanakan kewajiban dalam keadaan khiyar naked atau hak pilih pembayaran. Artinya apabila setelah saat pembayaran tiba, pembeli tidak bisa melunasi kewajiban pembayaran harga tersebut, maka jual beli batal. Fasak juga boleh atau dapat dilakukan karena akibat hukum akad mustahil dilaksanakan disebabkan musibah yang tidak bisa dihindar. Hal ini bisa terjadi pada akad jual beli dalam keadaan barang yang menjadi objek akad itu rusak atau hancur sebelum diserah terimakan kepada pembeli. Terus yang kelima, ini ada fasak karena habisnya masa yang disebutkan dalam akad atau karena tujuan akad telah habis atau tujuan yang dimaksudkan oleh akad telah habis atau tujuan yang dimaksud oleh akad telah selesai diwujudkan, maka akad secara otomatis menjadi batal. Oke, lanjut. Nah, kita masuk kepada konsep wan prestasi. Ya, istilah wan prestasi ini sering disebut dengan ingkar janji atau hidro janji. Hidrat dan janji ini lagunya dengan semua. Ya. Nah, berasal dari bahasa Belanda yaitu dari kata wan ya, dan one bukan tapi wan karena bahasa Belanda yang artinya tidak ada. Kata prestasi yang diartikan prestasi atau kewajiban. Jadi wan prestasi berarti prestasi buruk atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana orang telah diperjanjikan. Selain itu bisa juga diartikan ketiadaan suatu prestasi. Lanjut. Nah, menurut pasal KUHP ya, Perdata KUHP Perdata ini KUHP yang dimaksud dengan prestasi adalah orang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu sebaliknya dianggap prestasi bila seseorang yang pertama tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan. Terus kedua, melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat. Dan yang keempat, melakukan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukan. Akibat dari wan prestasi ini biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan resiko maupun pembayaran biaya perkara.
Nah, hukum Islam bagi mereka yang melakukan wan prestasi dengan ada unsur sengaja, maka baginya diberikan predikat sebagai orang yang munafik, yaitu bahwa mereka ini tidak melakukan dan tidak memenuhi amanat yang dibebankan kepadanya. Nah, demikianlah ketentuan yang mendasar yang dapat dipetik dari hukum Islam tentang wan prestasi, di mana peristiwa hukum semacam ini menurut suatu bentuk pelanggaran jika memang dilakukan atas unsur kesengajaan, akan tetapi dalam masalah-masalah yang dilakukan kealpaan akibatnya bisa masuk overmat atau keadaan memaksa. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, kita masuk keadaan memaksa atau force majeure. Dalam suatu keadaan yang memaksa yang dialami seseorang dalam hukum Islam, force majeure ini dapat dipersamakan dengan istilah darurah atau darurat. Nah, keadaan force majeure dalam hukum Islam berbeda dengan hukum perdata. Dalam hukum Islam, kedudukan force majeure didasarkan kepada sesuatu hal yang dapat mengancam maqasid syariah. Dalam hukum force majeure di Indonesia diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan seperti KUHP yang perdata ya, pasal ini. Nah, terus ada fatwa DSNA Dewan Syariah Nasional nomornya tahun 2005 tentang penjadwalan kembali tagihan mudharabah. Terus ada Dewan Syariah tentang pembiayaan mudharabah atau kirab. Terus ada fatwa DSN juga tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Nah, akibat force majeure adanya peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan memaksa membawa konsekuensi bagi para pihak dalam suatu perikatan, di mana pihak yang tidak dapat melakukan memenuhi prestasi tidak dinyatakan buat prestasi. Nah, force majeure. Nah, A.R. Setiawan ini merumuskan bahwa suatu keadaan memaksa ini menghentikan bekerjanya perikatan dan menimbulkan beberapa akibat, yaitu yang pertama, kreditur tidak lagi dapat meminta pemenuhan prestasi. Nah, debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai dan karenanya dan tidak wajib membayar ganti rugi. Risiko tidak beralih kepada debitur. Pada persetujuan timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan. Nah, kita masuk ke dalam resiko. Resiko adalah ketidakpastian, uncertainty, yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian atau loss, atau bukan loss dulu ya, atau penyebaran atau penyimpangan harta aktual dari hasil yang diharapkan. Nah, menurut Kamus Hukum, resiko adalah suatu keharusan memegang suatu kerugian karena suatu peristiwa yang tidak terduga. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan, resiko selalu berhubungan dengan kemungkinan terjadinya suatu yang merugikan yang tidak diduga atau tidak diinginkan. Nah, bentuk dari resiko itu dapat bermacam-macam, antara lain berupa kerugian atas harta milik, kekayaan, atau penghasilan, misalnya diakibatkan oleh kebakaran atau pencurian. Nah, beberapa penderitaan seseorang misalnya sakit atau cacat karena kecelakaan. Nah, berupa tanggung jawab hukum, misalnya risiko dari perbuatan atau peristiwa yang merugikan orang lain. Nah, berupa kerugian karena perubahan keadaan pasar, misalnya terjadi perubahan harga dan selera konsumen. Nah, kalau sekarang ada wabah ya. Nah, macam-macam resiko ya. Nah, tadi ada resiko yang tidak disengaja, resiko murni. Nah, ini resiko murni adalah resiko yang apabila terjadi
tentu menimbulkan kerugian, ya, dan terjadinya tanpa ada misalnya risiko terjadi kebakaran, bencana alam, termasuk risiko murni, ya. Terus pencurian. Terus risiko yang disengaja spekulatif adalah risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang bersangkutan agar terjadi ketidakpastian pemberian keuntungan lebih kepadanya. Terus ada risiko fundamental di sini, ya, adalah risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita orang banyak, misalnya banjir atau angin topan. Terus kalau risiko khusus adalah risiko yang bersumber pada peristiwa yang mandiri dan umumnya penyebabnya mudah diketahui, misalnya tabrakan mobil atau pesawat jatuh. Dengan risiko dinamis, yaitu risiko yang timbul karena perkembangan atau kemajuan masyarakat di bidang ekonomi, ilmu, dan teknologi. Nah, yang dapat atau tidaknya risiko tersebut dialihkan pada pihak lain, maka risiko dapat dibedakan menjadi seperti ini, dua, ya. Risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain dengan mempertanggungjawabkan objek yang terkena risiko kepada perusahaan asuransi. Sudah, ya. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, konsep lain yang berkaitan dengan risiko adalah peril dan hazard. Peril itu bencana, atau bencana adalah suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atau disebut juga sebagai penyebab kerugian, misalnya kebakaran, gempa, bencana, banjir, kecelakaan, dan sebagainya. Sedangkan hazard itu bahaya adalah suatu keadaan yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya suatu peril atau bencana atau chance of loss, kesempatan terjadinya kerugian atau bencana tersebut. Oke, lanjut. Nah, berakhirnya akad. Yang pertama, suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual, barter, gitu ya. Yang kedua, ada berakhirnya akad karena fasad, pembatalan. Nah, fasad adalah wajib dan ada kala wajib dan ada kala jaiz boleh. Fasad wajib ini dilakukan dalam rangka menghormati ketentuan syariah. Terjadi karena beberapa hal. Fasad terjadi beberapa hal. Yang pertama, akad yang tidak lazim, ya, atau jaiz. Akad yang dimaksud tidak lazim adalah akad yang memungkinkan pihak-pihak akad untuk membatalkan akad walaupun tanpa persetujuan pihak akad yang lain, selama tidak berkaitan dengan hak orang lain. Tetapi jika pembatalan ini merugikan pihak lain atau melanggar kesepakatan, maka tidak boleh difasya. Nah, akad yang jaiz itu ada kalanya bagi seluruh pihak akad dan ada kalanya bagi salah satu pihak akad. Jadi dengan adanya akad tidak lazim atau jaiz, maka terbuka bagi pihak akad untuk memfasya atau membatalkan akad. Jika memilih fasya, maka akadnya berakhir. Akad-akad yang tidak lazim terhadap kedua belah pihak seperti syirkah dan wakalah, maka dapat dibatalkan dengan kemauan salah satu pihak selama tidak berpautan dengan hak orang ketiga, seperti dalam masalah menjual barang yang digadaikan. Dalam masalah menjual barang yang kita gadai ini harus ada persetujuan antara orang yang menjual dan membeli dengan orang ketiga. Nah, kedua, akadnya rusak atau fasid.
Apabila terjadi kerusakan fasid dalam suatu akad seperti jual beli barangnya tidak jelas, majhul, maka wajib dipasak tiba batalkan, baik melalui para pihak yang melakukan akad, melalui putusan hakim. Nah, kecuali apabila terdapat hal-hal yang menghalangi pembatalan tersebut, misalnya ya, si pembeli telah menjual barang yang dibelinya atau telah menghibahkannya kepada orang lain. Nah, terus ada berakhirnya masa berlaku akad, ya, biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir. Apabila masa perjanjian yang disepakati dan disebutkan dalam akad telah habis, maka tujuan yang dimaksud oleh akad telah selesai diwujudkan, maka akad secara otomatis menjadi batal. Misalnya masa sewa rumah selama 1 tahun sudah selesai, dan atau pembeli mobil yang diwakilkan kepada pihak lain sudah berhasil. Nah, berakhirnya akad karena kematian, ya. Mengenai kematian ini terdapat beberapa perbedaan pendapat di antara para fuqaha mengenai masalah apakah kematian pihak yang melakukan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Nah, sejalan dengan perbedaan pendapat mereka, apakah hak yang ditimbulkan oleh akad itu dapat diwariskan atau tidak. Demikian pula perbedaan pendapat tentang bagaimana terjadinya akad-akad tertentu serta sifat masing-masing. Oke, kita cukupkan sekian ya temuan kali ini. Semoga sedikit penjelasan dapat dipahami. Saya tutup untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.